Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh sivitas akademika Sekolah Mutiara Ummah, baik itu sebagai dosen, sebagai guru, ataupun sebagai karyawan, ataupun sebagai siswa dan siswi Mutiara Ummah yang sangat kita cintai. Berkenaan tentang hal yang viral di televisi atau di media, baik itu media televisi ataupun media sosial, tentang penganiayaan seseorang oleh anak pejabat, ya. Nah, ini sesuatu hal yang kita sesali, karena itu bermula katanya dari percecokan pacar, ya. Jadi perempuannya itu mengadu kepada pacarnya, sehingga pacarnya menganiaya korbannya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa pacaran itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh. Pacaran itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Islam. Nah, kalau ini dilanggar, maka akibatnya tadi seorang pacar bisa menganiaya orang lain, ya, menganiaya korbannya. Nah, itu kan awalnya mulanya dari cekcok tentang pacaran ini, ya. Kemudian yang kedua adalah yang saya soroti, ini perilaku hidup hedon, ya, perilaku hidup anak pejabat yang melampaui batas kewajaran, ya. Jadi mestinya kan seorang anak pejabat itu harus bisa menjaga diri, karena dia akan disorot oleh banyak orang. Nah, dia dengan memamerkan kekayaannya, dengan memamerkan apa yang dimiliki oleh bapaknya, ini menjadi sesuatu hal yang buruk bagi masyarakat, ya, buruk bagi citra anak muda, yang semestinya anak muda ini bisa menjadi citra positif bagi orang lain. Nah, kalau dia misalnya anak muda bergaul dengan baik, menjadi orang yang mu'allaqun bil masajid misalnya, maka dia menjadi citra positif. Tapi kalau misalnya dia head on, melakukan pamer-pamer kekayaan, nah ini menjadi suatu hal yang jelek. Tapi intinya adalah anak muda ini mesti dijauhkan dari sifat head on tadi, baik dalam berperilaku terhadap sesama, ataupun berperilaku ketika dia punya harta kekayaan atau fasilitas yang dimiliki oleh bapaknya. Jadi satu yang sangat kita sesalkan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari atau sedikit mengungkap tentang kaidah qawiyul jismi. Yang kaidah qawiyul jismi ini adalah bagian dari atau salah satu dari 10 sifat-sifat atau kemampuan atau karakter yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana yang dirumuskan oleh Hasan al-Banna. Adik-adikku yang saya cintai, marilah kita akan membahas atau mengungkap sedikit tentang pengertian atau makna dari qawiyul jismi ini, atau karakter dari qawiyul jismi ini. Kata qawiyun itu artinya kuat, ya, berasal dari bahasa Arab. Qawiyun itu artinya kuat. Al-jismu sendiri artinya badan.
Ya, jadi qawiyul jismi itu artinya berbadan kuat, ya, berbadan sehat, berbadan yang bisa berdaya untuk melakukan aktivitas atau amal soleh yang berguna bagi dunia dan akhiratnya. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang qawiyul jismi ini, saya sedikit akan membawakan sebuah hadis. Yang hadis ini berkenaan dengan kaidah ini, yaitu hadis yang bunyinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khaira wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Terjemahan hadis ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi", seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang mempunyai badan yang sehat, kuat, yang bisa berdaya, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Artinya lemah fisiknya atau lemah azamnya. Wa fi kulli khair, wa fi kullin khair. Dan meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui rasulnya bahwa mukmin yang kuat dan juga mukmin yang baik, kedua-duanya baik. Tapi kalau dibandingkan, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia mukmin itu baik, ya, tapi Allah lebih mencintai dan Allah menganggap orang yang mukmin yang kuat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris artinya bersemangatlah. Ala ma yanfa'uk, untuk melakukan atau untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan janganlah berlaku lemah. Janganlah menjadi orang yang lemah. Jadi dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukan orang yang kuat fisiknya, orang mukmin yang kuat fisiknya, orang mukmin yang kuat azimahnya, tekadnya, itu derajatnya lebih tinggi dibanding mukmin yang lemah atau mukmin yang azamnya lemah. Nah, kemudian hadis ini meneruskan bahwa seorang mukmin itu harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan atau untuk melakukan perkara perbuatan yang bermanfaat, dan di dalam melakukannya selain mengandalkan kekuatan fisiknya, mengandalkan kekuatan akalnya, juga harus meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'ziz, dan jangan lemah dan jangan malas. Jadi jelas bahwa perintah dari Rasulullah atau anjuran dari Rasulullah agar kita seorang muslim menjadi muslim yang kuat. Adik-adikku yang saya cintai, di ayat Al-Quran juga diterangkan bahwa kita harus menyiapkan kekuatan kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita juga. Jadi di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim." Jadi di ayat Al-Quran ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyiapkan, wa'iddu lahum, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka.
Mastata'tum min quwwah, apa yang sanggup kalian penuhi dari kekuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Wa min ribatil khairi, dan dari pasukan kuda. Ya, kekuatan disiapkan, pasukan kuda dikiatkan untuk menghadapi mereka. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, kekuatan yang kita siapkan, pasukan berkuda yang kita siapkan itu, turhibuna, membuat mereka gentar, membuat musuh-musuh Allah itu gentar. Turhibuna bihi aduwallahi, kekuatan yang kita siapkan, pasukan kuda yang kita siapkan, perlengkapan berperang yang kita yang kita persiapkan, itu membuat musuh Allah itu gentar, wa aduwakum, dan juga musuh kalian juga gentar, wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain selain mereka itu juga merasa gentar. Jadi kalau pasukan muslimin itu punya musuh, nah musuhnya itu menjadi gentar. Juga orang-orang lain, orang-orang yang bukan dari musuh kaum muslimin juga merasa gentar, merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki kaum muslimin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang luar biasa, sehingga kekuatan yang luar biasa ini menggetarkan mereka, musuh-musuh Allah, itu tentunya perlu kepada proses. Nah, prosesnya itu adalah bagaimana kita memperkuatkan atau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kaum muslimin menjadi kaum muslimin yang kuat. Sehingga ketika kaum muslimin kuat, membuat pasukan yang kuat, sehingga kekuatan ini bisa menggetarkan kaum musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang saya hormati, yang saya cintai, jadi jelas bahwa qawiyul jismi, kita berbadan kuat, bertekad kuat, itu adalah perintah agama kepada kita. Adik-adikku, bapak, ibu-ibu yang saya cintai, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kejadian yang terjadi pada zaman Bani Israel. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memilih Talut menjadi pemimpin atau menjadi raja. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa pemilihan Talut diantaranya adalah karena Talut sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan ilmu dan kekuatan badan. Keluasan ilmu dan fisik yang hebat, fisik yang perkasa. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafahu, telah memilih Talut untuk menjadi seorang raja. Padahal ketika itu Talut diprotes oleh orang-orang yang ada di lingkarannya itu, diprotes. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah memilih Talut itu adalah innallaha astafahu, Allah telah memilih dia. Jadi Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja kalian. Wa za'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah tambahkan, Allah bekali kepada Talut ini bastatan fil ilmi, keluasan ilmu, artinya punya ilmu pengetahuan, punya kecerdasan yang melebihi rata-rata, wal jism, ini bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah juga bekali Talut ini dengan kekuatan badan yang perkasa selain kekuatan akal yang cerdas, ya. Jadi ada dua tadi, kekuatan ilmu dan kekuatan badan yang Allah berikan. Nah, jadi qawiyul jismi ini artinya badan yang kuat ini menjadi salah satu syarat terpilihnya Talut menjadi raja di ketika itu, ya. Dan kita ketahui di ceritanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Talut itu berhasil mengalahkan pasukan Jalut, ya. Talut berhasil mengalahkan pasukan Jalut. Yang di pasukan Talut ini ada seorang pemuda
yang di kemudian hari menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Daud, yang Nabi Daud ini bisa membunuh Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Talut menghadapi pasukan yang besar, pasukan Jalut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pasukan Talut ini menang, maka akhirnya pasukan Talut ini menang menghadapi pasukan Jalut yang sangat besar, yang sangat bersahaja ketika itu. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya hormati, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka juga adalah orang-orang yang kuat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang kuat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbadan yang kuat. Rasulullah di dalam hidupnya itu tidak banyak diceritakan bagaimana Rasulullah sakit. Jadi hanya ada cerita atau ada kabar bahwa Rasulullah SAW yang berumur kira kurang lebih 63 tahun, beliau hidup dalam keadaan sehat. Jadi selama 63 tahun itu Rasulullah hidupnya sehat. Hanya beberapa kali saja beliau mengalami sakit. Artinya kalau hanya beberapa kali, 2 kali atau 3 kali Rasulullah sakit, itu artinya dalam rentang 63 tahun, bahwa Rasulullah adalah orang yang mempunyai qawiyul jismi, mempunyai badan yang sehat, mempunyai badan yang kuat. Adik-adikku, para pemirsa siaran dari Mutiara Ummah ini, kita kenal di dalam Al-Quran Al-Karim ada seorang nabi, ya, dan nabi ini terkenal dengan kekuatannya. Ya. Nabi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pernah mengembara, ya, pernah mengembara dari kota dari negeri Mesir, ya, dan beliau karena mengembara, karena dikejar-kejar oleh pasukannya Firaun, beliau mengembara sehingga sampailah dia di sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang dimana di tempat itu banyak para pengembala sedang memberikan minumannya kepada gembalaannya. Nah, di antara mereka ada dua orang perempuan. Yang 2 orang perempuan ini dikalahkan atau kalah bersaing dengan para lelaki pengembala yang lain. Sehingga Nabi Musa alaihi salam merasa prihatin terhadap 2 orang perempuan pengembala ini. Kemudian Nabi Musa membantu mereka untuk meminumkan gembalaannya. Dan diceritakan di dalam Al-Quran ini bahwa Nabi Musa pergi ke orang tua dari 2 orang perempuan tadi, ya, Syuaib namanya. Dan salah seorang dari mereka mengatakan atau meminta kepada bapaknya agar menjadikan Musa sebagai pembantu atau pekerja di keluarganya ini. Dan dia mengatakan bahwa Nabi Musa ini adalah layak untuk dijadikan sebagai pembantu karena dia mempunyai 2 sifat. Sifat yang pertama adalah qawiyun dan sifat yang kedua adalah amin, amanah. Jadi 2 sifat ini dijadikan dasar bagi pemilihan Nabi Musa alaihissalam untuk bekerja di keluarga tersebut, menjadi pelayan atau menjadi pembantu di keluarga tersebut. Dan 2 sifat itu disebutkan qawiyun, amin. 1 kuat badannya, fisiknya kuat, dan amin, dia amanah. Jadi secara fisik kuat sehingga dengan kekuatannya mempunyai kompetensi, kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dan yang kedua adalah amin, ya, amin. Nah, amin ini adalah amanah. Jadi amanah. Yang satu kompetensi penguasaan pekerjaan, yang kedua adalah amanah, kompetensi amanah atau kompetensi agama, kompetensi dapat dipercaya, kompetensi keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ketika kita memperkerjakan seseorang, lihat dia kemampuannya, kompetensinya, mampu nggak dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah harus amanah, harus beriman, harus mempunyai integritas, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan itu dipunyai oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam diterima sebagai pembantu atau pekerja di keluarganya Syuaib ketika itu. Dan bahkan dinikahkan oleh Syuaib dengan salah satu dari putrinya tersebut, ya. Setelah bekerja selama 8 tahun, kemudian ditambah 2 tahun menjadi 10 tahun, ya. Adik-adikku yang saya cintai, demikian juga pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam ini adalah sebagai seorang yang kuat, karena suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah melihat sebuah pertengkaran ketika itu, atau perkelahian, ya, antara suku Bani Israel dengan sukunya Kipti ketika itu. Jadi ada dua orang yang berselisih, bertengkar, satu dari Bani Israel, satunya lagi dari kelompok Kipti. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melerai, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam bentuk merelainya itu adalah dengan memukul orang yang berasal dari Kipti tersebut. Dan saking kerasnya pukulan tersebut, orang yang berasal dari Kipti ini sampai meninggal dunia, ya, orang. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan satu kali pukulan saja orang Kipti ini menjadi meninggal. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang kuat, ya. Jadi Bapak, ibu-ibu yang saya cintai, bahwa Nabi Musa pun salah satu rasul, salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kondisi fisik yang prima, mempunyai badan yang kuat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an juga demikian, bahwa para sahabat yang membersamai Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang perkasa di hadapan kaum-kaum kafir yang menentang agama Islam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, para sahabat Rasul itu adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Di antara sifat kaum mukminin yang membersamai Rasulullah SAW itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras terhadap orang kafir. Artinya mereka ketika berperang, mereka ketika berjihad itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Nah, kekerasan ini, keperkasaan ini, itu bukan tumbuh dari ujuk-ujuk, ya, bukan instan. Tapi kekerasan ini, kekuatan mereka melawan musuh ini timbul karena latihan, timbul karena hasil proses, hasil dari tempaan, ya, untuk menjadi yang kuat sehingga mampu untuk melawan musuh-musuh Islam, mampu untuk berlaku keras terhadap orang-orang kafir yang memerangi orang-orang yang beriman, ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang kafir yang memerangi orang-orang Islam, mereka tampil perkasa, mereka tampil kuat, karena itu hasil dari proses mereka menempa diri mereka menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan para sahabat ini atau orang-orang beriman di kalangan sahabat atau orang-orang beriman generasi setelah sahabat itu, mereka digambarkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang menentang Islam, digambarkan sebagai ruhbanul laili wa fursanun nahar. Jadi orang-orang beriman ini, mereka menyebutkan bahwa orang muslimin ini adalah ruhbanul lail. Mereka adalah para rahib di malam hari. Jadi mereka karena beribadah sangat tekun, beribadah sangat sungguh-sungguh di malam hari, tetapi ketika mereka di siang hari, fursanul lail, fursanun nahar, mereka adalah para kesatria di siang hari. Jadi di malam hari mereka seperti rahib yang beribadah dengan khusyuk, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, tetapi di siang hari mereka menjadi fursanun nahar, menjadi para kesatria
di siang hari. Ya, hadirin, adik-adikku, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, eh, di dalam tarikh atau di dalam sirah kita bisa dapatkan juga bahwa Rasulullah SAW adalah orangnya sangat kuat, orang yang pandai bergulat juga, ya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat kuat dan pandai bergulat, sehingga diceritakan ada seorang yang sulit dikalahkan ketika itu, atau orang yang sangat kuat, berbadan besar, ya, perkasa, sulit dikalahkan, tapi oleh Rasulullah SAW orang tersebut bisa dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai fisik, mempunyai badan yang prima, mempunyai teknik gulat yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan orang tersebut. Dan diceritakan orang tersebut saking besarnya, kalau dia berdiri di atas hamparan kulit sapi misalnya, berdiri di hamparan kulit sapi, kemudian kulit sapi itu ditarik oleh orang banyak, maka orang itu tidak bergeming saking beratnya. Ya, jadi kalau orang itu berdiri di atas kulit sapi, saking beratnya, kalau kulit sapinya ditarik, nah orang ini tidak bergeming, artinya tetap kokoh. Bahkan yang terjadi adalah kulit sapinya itu menjadi robek. Nah, ya, dan ternyata orang yang perkasa ini bisa dikalahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku, yang saya banggakan, yang saya cintai, Umar radhiallahu anhu pernah berkata, yang menegaskan bahwa kita mesti mempunyai badan yang kuat, badan yang terlatih, badan yang kokoh. Tidak di antara perkataan Umar radhiallahu anhu yang masyhur adalah alimu auladakum ar-rimayata was-sibahata wa rukubal khair. Jadi Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian itu ar-rimayata, memanah, ya, was-sibahata, dan berenang, wa rukubal khairi, dan naik kuda, ya. Jadi ada tiga perkara. Yang tiga perkara ini menunjang atau mendorong seseorang mempunyai badan yang kuat. Yang pertama adalah ar-rimayah. Ya, ar-rimayah itu artinya memanah. Jadi seseorang harus berlatih memanah, kata Umar radhiallahu anhu. Karena dengan memanah, seseorang bisa menjadi orang yang kuat. Bukan hanya kuat, tapi menjadi orang yang fokus, ya, tepat sasaran. Jadi ketika memanah itu kan ada busur, ada anak panah yang ditarik, kemudian diarahkan ke sebuah tempat. Dan tempat ini harus kena. Ini melatih selain melatih kekuatan juga melatih fokus, melatih seseorang untuk mencapai target yang ditentukan. Kemudian juga as-sibahah, berenang. Nah, berenang ini juga sama. Selain melatih kekuatan tubuh, melatih kekuatan badan, juga melatih seseorang untuk bertahan, ya, bertahan dari ancaman maut, ya. Jadi kalau seseorang berenang sudah di dalam air dan airnya misalnya dalam, maka ketika dia berada di atas air, maka disitulah dia harus berusaha keluar dari ancaman kematian. Karena kalau dia ketika berada di air, maka dia akan tenggelam ke dalam air tersebut. Maka dia harus berusaha agar dia terbebas dari ancaman kematian ini. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, selain sehat untuk badan, juga mengajarkan kepada kita bertahan, bagaimana selamat dari ancaman yang mengancam. Nah, kalau dalam berenang, tadi kan ancamannya adalah tenggelam dan meninggal. Kemudian juga ruku wal khair. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, selain memperkuat badan, adalah bagaimana kita menjadi orang yang cepat dalam bertindak, ya, memanfaatkan wasilah, memanfaatkan sarana untuk mencapai tujuan, ya. Ketika zaman itu menaik kuda adalah salah satu ketangkasan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Bahkan di beberapa kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, melombakan, ya, melombakan naik kuda ataupun melombakan, membuat perlombaan naik unta, ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah membuat perlombaan naik kuda dan atau naik 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 unta, ya. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu hidupnya dari satu jihad ke jihad yang lainnya, dari satu peperangan ke peperangan yang lainnya. Maka untuk mengisi di antara peperangan tersebut, maka diisi dengan hal-hal yang mendukung atau memperkuat pasukan untuk berjihad di kemudian hari. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kan berjihad, terutama ketika Rasulullah SAW di Madinah. Itu kita bisa temukan banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang besar adalah misalnya perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq, ya, kemudian Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, perang Khaybar dan lain sebagainya. Dan itu peperangan itu banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan itu mustahil bisa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kalau badan mereka lemah. Artinya peperangan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu itu karena mereka mempunyai fisik yang kuat, mempunyai badan yang sehat, mempunyai strategi yang luar biasa, ya. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya hormati, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kala membuat sebuah perlombaan, ya. Tadi sudah disebutkan, kadang-kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat membuat perekrutan lah, kira-kira begitu, tapi dengan cara menguji, ya. Misalnya saja di dalam sebuah peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perekrutan para sahabat. Nah, di antara mereka yang ikut serta dalam perekrutan tersebut ada beberapa orang anak kecil, ya, untuk ikut, ya. Secara umum anak-anak kecil itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut menjadi pasukannya Rasulullah di dalam berperang. Namun di antara mereka ada pun mempunyai kelebihan, ya, kelebihan kemampuan meskipun anak kecil. Nah, di antara mereka ada yang punya kelebihan memanah, maka Rasulullah SAW izinkan meskipun masih kecil, ya, untuk ikut menjadi pasukan perangnya Rasulullah SAW. Terus di antara mereka ada juga yang punya kemampuan bergulat, ya, punya kemampuan bergulat. Sama Rasulullah SAW, meskipun masih anak kecil, tapi punya kemampuan bergulat, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi salah seorang pasukan Rasulullah SAW. Bahkan dites oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya pengakuan saja, tapi Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk melakukan gulat dengan temannya. Ternyata betul, gulatnya itu punya kelebihan sehingga Rasulullah SAW menggabungkan anak tersebut menjadi salah seorang peserta pasukan perang karena punya kemampuan bergulat melebihi dari anak-anak yang lain. Jadi salah seorang anak itu diangkat oleh Rasulullah karena punya kemampuan memanah lebih dari anak-anak yang lain, sehingga digabungkan ke pasukan perang. Kemudian yang satunya lagi meskipun masih anak-anak punya kemampuan bergulat sehingga dia dimasukkan pasukan perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, badan yang kita punyai ini kalau boleh kita kiaskan, kalau boleh kita perumpamakan seperti tanah, ya. Jadi badan kita ini kan berasal dari tanah. Nah, kalau kita lihat juga badan ini seperti tanah, seperti tanah yang kita pijak ini. Nah, kalau tanah yang kita pijak ini ternyata memiliki potensi-potensi yang luar biasa, ya. Jadi kalau tanah saja mungkin tidak terlihat potensinya, tapi kalau kita gali tanah ini, nah kita akan temukan di dalam tanah ini emas. Di dalam tanah ini kita temukan biji besi. Di dalam tanah ini kita bisa temukan potensi yang luar biasa berupa nikel.
dan lain sebagainya, ya, berupa perak, berupa bauksit dan lain sebagainya. Nah, demikian juga badan kita. Badan kita kalau kita tidak gali, ya biasa-biasa saja, seperti tanah. Ya, kalau tidak digali itu biasa-biasa saja. Tapi kalau tanah itu digali, maka akan ditemukan potensi-potensi yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan badan kita. Nah, badan kita ini seperti tanah. Kalau dibiarkan begitu saja, ya begitu saja. Tapi kalau badan kita itu digali potensinya, mungkin akan muncul dari badan kita ini potensi-potensi yang luar biasa, ya. Potensi kekuatan memanah, potensi kekuatan bergulat, potensi kekuatan mengatur strategi dan lain sebagainya. Adik-adikku yang saya cintai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang selain punya kekuatan ataupun selain punya mental ruhiyah yang kuat, juga Nabi adalah orang yang kuat secara fisik. Bahkan di dalam beribadah pun Rasulullah punya fisik yang kuat, yang luar biasa. Sehingga digambarkan Rasulullah itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah fisiknya kuat, sehingga mampu beribadah dengan lama, mampu beribadah dengan dengan tekun, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak, dan punya kekuatan yang luar biasa dari dalam hatinya untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang kuat, ya, seorang yang kuat. Diceritakan Ali radhiyallahu anhu itu pernah menghadapi musuh yang sangat luar biasa, ya. Namanya adalah Amr bin Abdul Wud, ya, Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ini adalah seorang veteran perang Badar, ya. Jadi ketika itu Amr bin Abdul Wud ini ikut dalam perang Badar, kemudian terluka di perang Badar, sehingga di perang Uhud dia tidak bisa ikut perang, ya, karena masih ada bekas-bekas lukanya. Namun ketika perang Hondak dia ikut lagi. Nah, di dalam perang Hondak itu yang disebut dengan perang Parit, itu kota Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab, ya, pasukan musuh yang terdiri dari beberapa kelompok faksi, ya, dari Quraisy, dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang munafikin, orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, di antara mereka ada seorang pemuda yang gagah, ada orang yang sangat luar biasa, ya, perkasanya, yaitu dari orang kafir, dari orang musyrikin itu adalah namanya Amr bin Abdul Wud. Nah, kita ketahui bahwa kota Madinah itu kan sebagiannya dikelilingi oleh gunung-gunung, kemudian ada bagian yang terbuka dan itu dihalangin oleh parit yang dibikin oleh Rasulullah SAW. Namun di antara parit tersebut ada beberapa yang mempunyai celah, mempunyai kelemahan sehingga bisa dilewati oleh pasukan dari kafir Quraisy tersebut, ya. Jadi ada beberapa orang yang berhasil melewati parit itu. Dan di antara yang berhasil melewati parit itu adalah Amr bin Abdul Wud. Nah, Amr bin Abdul Wud ini menantang siapa yang berani untuk melawannya. Maka dari kaum muslimin yang berhasil menantangnya adalah, atau yang maju siap untuk bertanding atau berduel dengan Amr bin Abdul Wud ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib meskipun masih pemuda, ya, masih baru muda gitu umurnya, masih muda, ya, masih mungkin di bawah 30 tahunan, itu berhasil mengalahkan Amr bin Abdul Wud, seorang yang sangat ditakuti ketika itu, ya. Adik-adikku yang saya cintai, berkenan tentang perang Khandaq ini, baginda Rasulullah SAW juga pernah diceritakan menjadi orang yang sangat perkasa, yang kuat. Diceritakan adalah ketika mereka menggali parit, itu ada satu batu yang besar, ya, yang sulit dipecahkan, sehingga
peralatan atau perkakas yang dimiliki kaum muslimin untuk menghancurkan batu ini pada rusak gitu ya, karena tidak berhasil menghancurkan batu tersebut. Namun mereka tidak berhasil menghancurkan batu yang kuat ini, yang besar ini. Sehingga perkakas mereka diantaranya ada yang rusak. Nah, hal ini membuat mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Maka Rasulullah SAW menyanggupi untuk memecahkan batu tersebut. Akhirnya Rasulullah pergi mendatangi batu tersebut, dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, batu yang besar itu bisa dipecahkan, dihancurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang orang yang sangat kuat, orang yang sangat kuat fisiknya. Adik-adikku yang saya cintai, kalau kita lihat kisah sejarah, juga kita akan temukan di dalam perang Badar misalnya, ada dua orang pemuda Ansor, ya, dua orang pemuda Ansor. Mereka ikut berperang bersama pasukan Rasulullah SAW, dan mereka berdua berperang bersama Abdurrahman bin Auf ya, ketika itu. Nah, mereka berdua ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal ini? Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mencari-cari di dalam perang Badar tersebut dan menunjukkan itu Abu Jahal tersebut. Maka dua orang ini berlari atau memburu Abu Jahal. Yang ketika itu Abu Jahal adalah orang yang sangat kuat di pasukan Quraisy, di pasukan kaum musyrikin, menjadi pemimpinnya, salah seorang pemimpinnya, orang yang sangat kuat. Namun dua orang tersebut dari Ansar ini berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, ini menunjukkan juga bahwa dua orang pemuda ini adalah pemuda yang kuat, yang bukan hanya kuat keimanannya, tapi juga kuat fisik, sehingga bisa mengalahkan Abu Jahal, seseorang yang sangat kuat perkasa sebagai salah seorang pemimpin Quraisy ketika itu. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya muliakan, pekerjaan berjihad ini bukan hanya milik para lelaki. Ternyata di antara kalangan perempuan juga ada perempuan yang ikut berjihad, dan mereka ikut berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah. Ya, Nusaibah ini seorang perempuan, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berperang di perang Uhud. Dan dia ini adalah orang yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Jadi kemanapun Rasulullah melihat, di sana ada Nusaibah yang siap melindungi Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah bahwa kaidah aqawiyul jismi ini ada suatu hal yang penting, suatu hal yang kita mesti menaruh perhatian, ya. Qawiyul jismi ini kita mesti menaruh perhatian terhadap kaidah ini, bahwa kita harus senantiasa mengikuti, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, melaksanakan perintah-perintah yang dilakukan oleh Al-Quranul Karim, juga dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antara perintah, di antara anjuran yang kita bisa temui di dalam Al-Quran dan di dalam hadis adalah kita diperintahkan untuk menjadi orang yang kuat. Kita diperintahkan untuk menjadi mukmin yang qawi, menjadi mukmin yang berdaya, mukmin yang sehat, baik secara fisik ataupun secara akal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.